Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Para asatidz, para orang tua, para guru, khusus guru-guru kita, Bapak Ustaz Syahudi, Bapak Ustaz Persimin, Bapak Ustaz Amin, beserta para asatidz yang lainnya. Mobil khusus Sohibul Bait, Bapak Muiz, Bapak Fahmi, serta para orang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Mudah-mudahan semuanya sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji serta syukur mari sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan peluangan waktu untuk sama-sama duduk di majelis ilmu, dengan harapan mudah-mudahan duduknya kita, bacaan sholawat kita, tadarus kita menjadi penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam mudah-mudahan Allah senantiasa sampaikan rahmatnya, Allah curahkan kasih sayangnya kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmatnya Allah, kasih sayang Allah juga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'atnya, terkhusus kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita sama-sama mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa li jami'i sahabati ajma'in wa jami'i awliya'i wal amilin wa syuhada'i wa salihin, khususan hadratus sultan min awliya al-Baghdadi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani wa ila hadrati Sayyidi Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali At-Tusi wa ila hadrati Sayyidi Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi wa ila hadrati masyayikhi wa mu'allimin aynama kanu anna Allah yurid rajulin bil jannah wa yu'idu alaihim min barakatihim wa ulumihim wa asrarihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu wal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. At-taklifu bima istata'a. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu qala. Diriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, namanya Abdurrahman, anak dari Sakhrin Ad-Dausi. Panggilannya adalah Abu Hurairah. Qadimal Madinah sanata sab'in. Dia datang ke kota Madinah pada tahun ke-7. War Rasulu bi Khaybar. Sedangkan Rasul kala itu sedang berada di tanah Khaybar, perang Khaybar. Ini biografi singkatnya. Fasara ilaihi wa aslama ala yadaihi wa lazamahu mulazamatan tamatan wa raghbatan fil ilmi. Kemudian dia di kota Madinah masuk ke dalam Islam dan kemudian sangat-sangat mencintai kepada ilmu. Wa kana aktsaru sahabata riwayatan li hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Hurairah termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Seperti yang sudah sama-sama kita tahu, yang sama-sama kita pelajari, bahwa Abu Hurairah masuk Islam tahun ke-7, Rasul wafat tahun 9. Berarti 7, 8, 9. Hanya dalam kurun waktu 3 tahun. Wada'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hifdi. Abu Hurairah mendapatkan doa khusus yang dilafazkan oleh Rasul langsung untuk kuat dalam menghafal. Maka dari doa yang Rasul sampaikan dan Rasul ucapkan kepada Abu Hurairah,
ruwiyalahu khamsata alafin wa salasumiyati hadisin wa arba'atu wa sab'ina hadisan. Dari doa itu maka Abu Hurairah mendapatkan keberkahan doa, mampu meriwayatkan hadis sejumlah 5.374 hadis. 5.374 hadis. Wa tuwfiya bil Madinah, dan wafat di kota Madinah sanata sab'i wa khamsina, tahun 57 Hijriyah. Walahu samanin wa sab'una sanatan, dan wafatnya pada usia 78. Berarti kalau Nabi 63, dia wafat 78. Bonusnya berapa tahun itu? 15. 12. 15. Ya. Banyak bonusnya. Wadufina bil Baqi'i, dan kemudian Abu Hurairah dimakamkan di tanah Baqi. Jadi kalau nanti umroh cari tuh kuburan Abu Hurairah, karena kita sudah pernah membaca periwayatan hadisnya. Mudah-mudahan kita diberkahi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, rawahul Bukhari. Yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Ma nahaitukum, kata Nabi, sesuatu yang aku larang kum kepada kalian, anhu dari sesuatu, fajtanibuhu maka jauhkanlah oleh kalian hu sesuatu tersebut atau ma. Wa ma amartukum bihi, dan sesuatu yang aku perintah kum kepada kalian, bihi dengan sesuatu atau dengan ma, faf'alu maka lakukanlah oleh kalian, minhu dari ma, mastata'tum semampu kalian. Jadi ini kaitannya adalah mengerjakan sesuatu semampunya dan menjauhi larangan Allah, ataupun menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syarah hadisnya yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, ainat baina ta'ah wal ma'siyah, bahwa dua bait hadis ini, manahitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum, baina ta'ah wal ma'siyah. Kata Imam Nawawi, manahitukum anhu fajtanibuhu ay ijtanibuhu jumlatan wahidatan, menjauhi sesuatu jumlatan wahidatan dengan sekali jumlah. Maksudnya sekaligus, jangan tanggung-tanggung. Kan kalau nanggung-nanggung kan gak enak. Masukin separuh-separuh kan gak enak ya. Kudu sekaligus gitu. Nah, yang tanggung-tanggung itu yang bahaya gitu. Makanya kita berharap bahwa kita sudah dikatakan untuk menjauhi segala larangan Allah semampu dan semaksimal kita. La taf'aluhu, kata Imam Nawawi, maknanya la taf'aluhu, jangan kamu lakukan ma itu atau larangan itu. Wala syai'an minhu, dan tidak pula sesuatu minhu dari ma, apapun itu bentuknya. Wa hadza mahmulun ala nahyit tahrimi, dan ini masuk kategori atas nahyut tahrim, larangan yang diharamkan. Yang sudah jelas-jelas haram harus kita usahakan untuk menjauhinya. Mabuk-mabukan atau kudu jauh. Kemudian judi online atau udah jelas itu mah udah haram. Jadi ya. Apa ini? Peleter. Peleter gimana nih? Soalnya pelaku dong. Iya, biasanya pelaku ya. Peleter. Riba. Iya. Biar peletok. Bir peletok itu maksudnya kepada nahyul tahrim apa nahyul karohah? Nah ini. Nahyul tahrim. Amma nahyul karohati fayajuzu fi'luhu.
Sedangkan nahyul karoha fayajuzu, maka boleh. Boleh. Jadi bir kotok itu cuman namanya doang, tapi zatnya boleh. Letok soalnya. Sepanci, pesan sepanci. Pesan nih marketing. Mabok kalau sepanci. Nah, datang ke base camp. Nah, gitu ya. Jadi Diantar. kalau nahyul tahrim udah jelas-jelas itu min ahlil kabair, termasuk orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Tapi kalau nahyul karoha itu macamnya ya seperti kita tadi, secara bungkus gudang garam, tapi dalamnya isinya langsung rokok gitu ya. Makanya nahyul karoha masuk kepada rokok itu nahyul karoha yang ditinggalkan tapi juga makruh. Tidak ada yang sampai mentahrimkan mutlak gitu ya. Karena ulama-ulama kita juga ngerokok kan kayak gitu. Kalau yang sampai tahrim mutlak kan kayaknya bakal tutup pabrik rokok. Misalkan pas motor gue itu kasih air. Boleh tuh. Wa aslun nahyi fil lughati al-man'u. Asal dari an-nahyu, larangan itu adalah dari segi bahasa al-man'u. Al-man'u itu pencegahan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Al-wiqayatu khairum minal ilaji. Itu bahasanya. Nah, maka dari itu dilanjutkan kata Imam Nawawi, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan sesuatu yang aku perintah kepada kalian, fa'tu, kerjakan olehmu minhu dari ma semampu kalian. Maka ini namanya wajib taklifi kepada kita yang dibebankan syariat. Jalankan syariat semampu kita. Tapi bukan berarti diakal-akalin. Agama ini ad-dinu aqlun. Agama itu rasionalis. Tapi juga bukan berarti mengakal-akali agama. Nggak boleh. Ya. Nah, maka dari itu semampu kita ini maksud gimana? Tidak ada paksaan di dalamnya. Bahkan dalam riwayat sahabat Nabi itu ada nama sahabat Husain, pakai shod. Kalau pakai sin namanya Husain. Ini ha so ya nun Husain. Nah, dia bapaknya Nasrani, apa Yahudi gitu ya. Bapaknya Yahudi kemudian masuk ke dalam Islam karena barokahnya Nabi Muhammad SAW. Anaknya masih non Muslim. Bapaknya selalu menghardik anaknya, lu kalau kagak ikut agama Muhammad, gua gak kasih jajan, gua kagak kasih makan. Kata siapa? Kata bapaknya. Akhirnya Usaid ini yang masih non Islam lapor kepada baginda Nabi. Non Islam datang ke Nabi gitu. Barokahnya Nabi yang di kota Madinah. Datang kepada Nabi, lapor, ya Rasul, saya punya orang tua, punya bapak, tapi kok bawaannya selalu memaksa saya untuk ikut kepada ajaranmu. Bagaimana sikap saya, Rasul? Nah, Rasul saja itu tidak memaksakan kehendak anak ini harus ikut kepada agamanya. Berarti kan secara logika, rasionalnya berarti orang tua yang punya saudara daging aja sama anak gak boleh memaksakan kehendak, apalagi kita yang orang lain, begitu mas. Sampai hal keyakinan demikian. Nah, maka dari itu juga turun ayat wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasula, dan tidaklah aku turunkan azab hatta nab'atsa rasula, sehingga kami utus seorang utusan. Itu kata Allah. Makanya ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah sampai Nabi Muhammad dilahirkan, itu kan ratusan tahun dunia tidak ada utusan. Maka orang-orang yang hidup bainal fatrah itu pakai tak, fatrah, bukan fatrah pakai to. Kalau fatrah nanti fitrah, suci, atau fitrah, jamak fitrah. Ini pakai tak, fatrah. Orang-orang yang hidup antara Isa wa Muhammad itu dikatakan ahlul fatrah. Orang yang tidak dibebani dosa. Wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasula. Maka kalau ditanya di mana orang tua Nabi, di surga. Tapi sekalipun ada hadisnya, Nabi Muhammad mengatakan orang tuaku dan orang tuaku ada di neraka,
itu Nabi hanya mau nyenengin si pemuda yang datang menanyakan keadaan orang tuanya. Jadi ada pemuda datang ke Nabi, ya Rasul, saya pengen tahu orang tua saya sekarang berada di mana, di neraka. Pulang nangis dia, tahu ini pemuda nangis sedih, dia datang, Nabi datang kepada pemuda tadi. Wahai pemuda, bapakmu dan bapakku ada di neraka. Bukan berarti Nabi Muhammad punya orang tua di neraka, bukan. Tetapi hanya untuk nyenengin. Pada dasarnya orang tua Nabi semuanya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan dalam berzati gimana tuh? Hafidhul ilah karamatan li Muhammadin abahul amjadu saunan bismihi ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Berarti orang tua Nabi itu dari Abdullah sampai kepada Nabi Adam saunan lismi, dijaga sebab nama Nabi Muhammad SAW, dan juga termasuk apa, ahlul fatrah yang tidak dibebani apa, tidak dibebani dosa sebab tidak ada seorang utusan. Tetapi syaratnya karena orang tua Nabi itu tidak diutusnya Nabi atau tidak diutusnya seorang utusan, itu sebab karena orang tua Nabi tidak menyembah berhala. Makanya tadi apa namanya tadi? Jawab tadi hafidhul ilah karomatan Muhammad. Jadi Allah menjaga keturunan Nabi Muhammad mulai dari Abdullah sampai Nabi Adam, min Adamin wa ummihi wa abihi. Jadi hatta nab'asa rasulah, maka orang-orang tua Nabi seluruhnya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat-kalimat di sana yang menunjukkan bahwa orang-orang yang mengatakan orang tua Nabi di neraka berarti dia tahu tekstualis, hanya mengandalkan teks terjemah bahwa orang tua Nabi di neraka. Naudzubillah. Jadi sabab-musababnya Nabi ngomong seperti itu karena pengen apa? Nyenengin si pemuda tadi supaya tidak sedih berkepanjangan. Kemudian idza wajada ma'un, ini masalahnya fihi masail. Di dalam ayat ataupun syarah hadis ini kata Imam Nawawi fihi masail, terdapat masalah-masalah. Minna diantaranya idza wajada ma'un la yakfihi lil wudu'i fal azharu wujuba istimali thumma yatayammamu lil baqi. Apabila terdapat air layak fihi, tidak mencukupi apa air lil wudu'i untuk wudu, fal azhar, maka yang lebih jelas, yang lebih kita ambil wujuba istimali, wajib menggunakan air, summa yatayammamu lil baqi, kemudian bertayamum dari sisanya yang belum terbasuh. Jadi kita nih kalau lagi wudu, mohon maaf, mati keran airnya baru sampai tangan kanan. Baru sampai tangan keran mati, maka kalau mau melanjutkan wudu, selagi itu muka sama tangan kanan masih basah, maka kita tinggal melanjutkan tangan kiri di Masjidil Munawwarah. Nyari air lagi, ini hukum fikihnya, masailnya. Jadi nggak usah ngulang dari awal kalau muka sama tangan masih basah. Cuman apa iya dari sini kalau muka tangannya nggak kering? Masih kering itu. Makanya kalau kering, ulang dari awal. Iya, Lisna. aja lainnya. Tutupin pakai jas hujan biar basah terus kan gitu. Jadi kalau kita wudu, anggota wudu yang dibasuh kan cuma 4, muka, tangan, rambut sama telapak kaki. Pas tangan kanan kita wudu mati air. Nah, repot kan? Akhirnya kita nyari ke tetangga. Nah, kalau sudah mendapati air muka kita sama tangan kanan yang dibasuh di rumah tadi, keburu habis airnya, kemudian mendapati air, langsung saja kita basuh tangan kiri. Kalau tangan dan muka masih dalam basah, ya tayammum lil baqi atau ya tawaddau lil baqi. Lanjutkan wudunya dengan anggota yang sisa tadi. Idza wajada ba'du sa'i fil fitrati fa innahu yajibu ikhrajuhu. Apabila terdapat sebagian atau setengah so' fil fitrah di dalam zakat fitrah, fainahu, maka sesungguhnya apa
short, yajib ikhrajuhu, wajib apa man ikhrajuhu, mengeluarkan zakat tadi. Jadi kalau kita zakat fitrah ngomongnya saya mah fakir miskin Ustaz, nggak wajib zakat. Nah, terus di rumahnya ada apa? Di rumah sih ada TV 40 inch. Aku itu jual. Jangan ngaku fakir miskin gak zakat fitrah, tapi di rumahnya ada Nmax. Jadi jual dulu tuh Nmax-nya, pakai buat zakat fitrah. Nanti di zakat fitrah kan dapat mustahik tuh. Nah, beli lagi Nmax-nya begitu. Nyari lebih gede lagi, BCN beli gitu. Jual kok. Kan ada yang bisnis begitu ya. Ya ada itu. Calo-calo zakat gitu. Mana? Itu hanya tamsil saja. Kita lanjutkan hadisnya. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Karena sesungguhnya ahlakal ladzina yang membinasakan orang-orang min qablikum dari sebelum kamu. Kalau kata Imam Nawawi, qablikum itu yang paling jauh berarti umat-umat terdahulu. Kalau yang paling dekatnya adalah Yahudi dan Nasrani. Kasratu masailihim, banyak masalah-masalah atau banyak nanya. Ngaji kagak gitu. Banyak nanya tapi ngaji kagak. Waqtilafuhum, dan perselisihan mereka tuh qablikum, berarti umat-umat terdahulu. Perselisihan mereka ala anbiya'ihim, atas nabi-nabi mereka. Jadi Nabi ngomongnya begini, umat Nabi Isa, umatnya malah gak mau ikut. Kata Nabi Musa, sembahlah Allah, hanya Allah yang patut disembah. Umatnya nyembah sapi. Nah itu waqtilafuhum. Jadi perselisihan mereka kepada nabi-nabi, mereka itu yang dapat menghancurkan umat-umatnya. Maka kita ini umat di akhir zaman yang tidak ditongkrongin oleh Nabi, tapi alhamdulillah masih dijaga oleh syariat Nabi. Kita ini yang tinggal di Indonesia jauh dari di mana pusat syariat itu tumbuh dan kembang di Mekah. Tapi alhamdulillah syariat itu utuh datang ke Mujahe. Sholat yang 5 waktu, alhamdulillah kita kedapatan yang 5-5-nya. Sekalipun mungkin diantar kita baru hari demen maghrib doang. Sholat yang 5 waktu sehari semalam, mungkin diantar kita baru hari demen Jumatan doang gitu ya. Kalau ada nasi berkat Jumat, iya. Sholatnya segitu banyaknya, ada sholat sunnah duha yang sunnah, yang wajibnya juga ada. Alhamdulillah, mungkin diantar kita baru hari demen sholatnya setahun sekali gitu ya. Itu pun pakai BHS. Ya karena BHS doang ikut Idul Fitri dia gitu. Alhamdulillah. Nah, maka dari itu, dari hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah ini, bahwa perkara yang dilarang usahakan untuk dijauhi. Kemudian perkara yang sudah diperintahkan oleh Rasul, kerjakan semampu kita. Selagi kita mampu, maka larangan pun atau ujian pun tidak akan Allah berikan kepada suatu hamba di luar batas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi sejatinya ujian, cobaan yang Allah berikan udah pasti yakin kita mampu melewatinya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Jangan sampai main judo kemudian la yukallifullahu nafsan, nggak mampu membayar malah bunuh diri. Itu namanya konyol gitu ya. Dia sendiri yang mau memainkan iramanya tapi tidak pernah mau mengambil konsekuensinya. Saya rasa itu yang mudah-mudahan apa yang kita pelajari sekali banyak bermanfaat untuk kita dan bakal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.